Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dampak komunikasi massa dan media sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vera Indriani dengan NIM 302240080 dan rekan saya Saiful Putra Vanudin dengan NIM 302240067. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi media massa. Komunikasi media massa adalah proses penyampaian pesan atau informasi melalui media massa, misalnya televisi, radio, surat kabar, media online, yang ditunjukkan kepada khalayak luas yang jumlahnya banyak, tersebar, dan beragam. Kenapa disebut media massa? Disebut media massa karena penerimanya banyak dan tidak saling mengenal. Adapun unsur-unsur penting seperti komunikator atau penerima pesan, media massa atau saluran, pesan ataupun informasi, gatekeeper, penyaring pesan, khalayak atau publik atau juga penerima, dan umpan balik yang biasanya tidak langsung. Nah, setelah ini kami akan membahas tentang karakteristik komunikasi massa. Yang pertama yaitu bersifat melembaga. Komunikasi dilakukan oleh organisasi atau lembaga, bukan perorangan biasa. Contoh, TV nasional, surat kabar, portal berita online, dan ada pun tim yang mengelola seperti wartawan, editor, penyiar, dan juga kameramen. Yang kedua yaitu satu arah. Jadi pesan itu mengalir dari pengirim atau berita atau media ke penerima atau khalayak tanpa komunikasi langsung dua arah. Yang ketiga yaitu luas dan serempak. Pesan dapat diterima oleh banyak orang sekaligus dalam waktu bersamaan. Contoh nih, siaran langsung berita nasional, seperti itu. Yang keempat, yaitu menggunakan teknologi atau peralatan mekanis tanpa media, seperti televisi, radio, internet. Komunikasi massa tidak bisa terjadi. Yang kelima, yaitu terbuka. Siapa saja bisa mengakses pesan tanpa memandang usia, jenis kelamin, agama, atau suku. Yang keenam, yaitu impersonal dan anonim. Komunikator tidak mengenal secara pribadi semua penerimanya. Pesan bersifat umum dan bukan personal. Setelah itu, ada dampak positif komunikasi massa. Yang pertama, penyebaran informasi cepat dan luas seperti lembaga pendidikan, kampanye kesehatan, berita darurat, seperti itu. Dan yang kedua, membentuk opini publik yang mendukung perubahan sosial positif. Yang ketiga, menjadi sarana hiburan dan penguatan identitas budaya. Setelah itu, ada dampak komunikasi massa. Yang pertama, distorsi informasi seperti hoax di media konvensional. Yang kedua, pembentukan opini publik yang bias atau sepihak. Yang ketiga, melemahkan interaksi tatap muka karena ketergantungan media. Melanjutkan dari rekan saya tadi, Vera Indriani, apa sih pengertian komunikasi media sosial? Komunikasi media sosial adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau interaksi melalui platform digital, misalnya WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook, yang memungkinkan komunikasi dua arah, cepat, partisipatif, dan tidak terbatas ruang serta waktu. Selanjutnya, kenapa disebut komunikasi media sosial?
Disebut komunikasi sosial media karena pengguna dalam saling terhubung, berinteraksi secara langsung, serta menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. Unsur-unsur penting dalam komunikasi sosial media yaitu yang pertama, pengguna atau pengirim yang disebut komunikator. 2. Platform sosial media yang disebut saluran. 3. Pesan atau informasi. 4. Penerima. 5. Umpan balik atau yang disebut langsung dan real time. Selanjutnya, karakteristik komunikasi sosial media dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, dua arah dan interaktif. Pengguna bisa memberi komentar, like, share, dan lain-lain, atau pesan balasan saat itu juga. 2. Cepat dan real time. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik ke banyak orang. 3. Partisipatif. Semua orang dapat menjadi pembuat dan penyebar informasi, bukan hanya lembaga. 4. Personal dan komunitas. Bisa ditujukan ke individu tertentu atau chat pribadi atau publik yang disebut juga postingan umum. 5. Minim gatekeeper. Tidak ada penyaringan ketat seperti di media massa sehingga semua orang bisa mempublikasikan konten untuk menyebar luaskan. 6. Bergantung pada teknologi digital, itu tidak terjadi tanpa internet dan perangkat digital. Yang selanjutnya yaitu dampak positif komunikasi media sosial. Yang pertama, memperluas jaringan sosial tanpa batas ruang dan waktu. 2. Mendukung kreativitas dan peluang ekonomi atau yang disebut promosi online. 3. Mendorong partisipasi publik dalam isu sosial dan politik. Selanjutnya, slide terakhir yaitu dampak negatif komunikasi media sosial. Yang pertama, itu ketergantungan berlebihan, kecanduan media sosial. Banyak sekali yang di warga Indonesia ini yang ketergantungan dengan media sosial. Contohnya saya sendiri. Sedina pokoknya kalau ndak buka media sosial dan budrak. Misal itu contoh. 2. Menurunkan interaksi langsung, face to face. Jadi komunikasi media sosial itu dapat mengurangi kita antara atau komunikasi secara langsung dengan orang lain. Jadi sekarang mudah dengan menggunakan komunikasi media sosial, yang menjadi salah satu dampak negatif komunikasi media sosial itu tersebut. 3. Penyebaran ujar kebencian, hoak, dan cyberbullying. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya meminta maaf. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.